pasal penghinaan pada presiden mah setuju. Karena menghina tuh nggak boleh. Apalagi kepada presiden. Tapi presidennya juga harus berani terbuka terhadap kritik. Tapi KDM, Pak Purbaya, itu merakyat. Karena etika pejabat dan bangsawan itu nggak mereka pakai. Ngomongnya sekenanya aja, ala-ala kita gitu. Nggak ada etika pejabat seperti itu. Makanya dia dicintai dan itu menjadi komunikasi publik yang baik. Pemerintah tidak pakai buzzer, tapi politikus pakai. Itu tuh kemudian dipahami sebagai kengantukan dan kemudian dijadikan bahan lawakan. Zulkifli ditangkap nggak? Kan dia menghina diri sendiri. Menghina diri sendiri. Assalamualaikum, Sobat PR. Hari kembali di Ngobrol di PR sama Pak Guru nih. Saya sebagai murid mengobrol sama Pak Guru. Nah, Pak Guru. Saya Pangestu, alhamdulillah baik. Ini kita ngobrol-ngobrol, ngobrol santai lah ya. Kita ngambil yang sedang rame-rame nih sebenarnya. Salah satunya sih pro kontra keributan di jagat maya soal Panji kemarin tanya. Pak Guru melihatnya kan banyak yang merasa merasa tercubit gitu ya, terus melakukan laporan kepolisian dan lain-lain. Sebenarnya sisi komedi sisi dari komedi seseorang itu berpengaruh nggak sih, humoritas seseorang berpengaruh pada sifat seseorang nggak sih sebenarnya? Salah, Kang. Komedi itu bukan humor. Nah, ini yang saya pernah angkat dan saya juga pengen sampaikan kepada banyak orang bahwa komedi itu bukan humor. Komedi itu justru harus menyinggung masalah politik. Dan sejak awal komedi itu adalah cara masyarakat untuk nyinyirin pemerintah. Sejak awal tuh gitu kan. Nah, jadi gini, kan dalam seni pargelaran itu ada dua jenis di Yunani kuno di zaman lampau tuh. Ada tragedi, ada komedi. Tragedi itu apa? Isinya tuh konyol, bohong-bohongan, imajinatif, tapi disampaikan secara gamblang, jelas, pasti. Nah, ini adalah tontonan buat kaum bangsawan, tontonan buat kaum elit. Si tragedi ya. Tragedi itu. Jadi misal gini ya, Pak Prabowo mengatakan, sawit itu kan pohon. Ada hijau-hijaunya juga. Ada daunnya. Jadi sama dengan pohon yang lain. Jadi jangan ngadi-ngadi. Nah, itu tragedi. Karena kontennya, isinya bohongan. Mana mungkin sawit sama dengan pohon yang lain kan? Enggak gitu kan. Itu bohongan. Tapi disampaikan secara lugas. Lugas, jelas, tegas, pasti gitu ya. Yang ngomong presiden lagi ya? Yang ngomong presiden. Nah, berbanding terbalik dengan komedi. Komedi itu, Kang, berbicara tentang realitas masyarakat. Itu yang pasti-pasti. Nah, karena realitas itu absurd, kan? Realitas itu lucu. Nah, karena itu komedi identik dengan kelucuan. Tapi sebenarnya awalnya memang bukan untuk kelucuan. Komedi itu adalah untuk menyampaikan realitas masyarakat. Tapi karena takut dipenggal dan lain-lain, maka dikemas penyampaiannya penuh satir. Nah, jadi tragedi mah isinya imajinasi tapi disampaikan secara real. Kalau komedi isinya fakta, real ya? Disampaikan dengan kita bukan bicara Indonesia, kita bicara Konoha. Nah, jadi diperhalus ya sebenarnya. Diperhalus, dibuat sayap biar bisa kesana kesini. Nah, jadi komedi itu sebenarnya adalah seperti itu, Kang. Makanya kalau kita berbicara masalah Kang Panji, Kang Panji membawa berita-berita politik dan keresahan-keresahan pribadinya dan kekecewaannya karena jagoannya kalah dalam pemilu kemarin misalkan ya. Dan sebenarnya juga ada fakta di masyarakat juga, mungkin masyarakat juga. Nah, itu disampaikan. Nah, jadi dalam hal ini Kang Panji itu tidak mengkhianati istilah komedi. Tidak, sama sekali tidak. Yang kepanasan itu adalah pihak-pihak yang, karena kemarin Kang Panji itu kan nyerangnya banyak, nembaknya banyak pihak sekaligus. Berapa pihak sekaligus. Nah, pihak-pihak yang dimaksud itu daripada ngejar-ngejar Kang Panji, mendingan introspeksi. Mendingan gitu ya. Karena apa? Karena yang disampaikan Kang Panji itu ya memang tentu saja ada tendensi keberpihakan dari pribadinya ya, sama semua orang juga seperti itu kan, dan kita mah mustahil untuk menghilangkan tendensi-tendensi yang seperti itu. Tetapi daripada fokus pada Kang Panji, mendingan fokus yang dikatakannya itu benar atau tidak. Kalau benar, yuk kita berbenah gitu. Kan sesimpel itu. Kemarin Pak Hasan Hasbi itu ngomong di Cokro TV mengatakan kan Kang Panji itu
adalah orang yang cari tenar, cari gini ya karena kemarin itu dia gagal. Nah, kenapa tuh orang tuh fokus pada motif gitu, fokus pada orangnya. Kenapa nggak kontennya tuh benar atau salah gitu? Nah, kalau misalkan salah yuk kita diskusikan. Kalau salah, kalau salah yuk kita diskusikan. Mau digimanain? Kalau benar yuk gini. Nah gitu. Tapi jadi balik lagi, ya bukan ngebela-belain Kang Panji gitu ya. Bukan ya karena sebagai manusia juga pasti beliau mah ada salahnya juga. Cuman dalam konteks ini bahwa Kang Panji itu mendiskusikan masalah-masalah politik secara agak kurang ajar di ruang publik dan itu jadikan bahan tertawaan orang. Komedi itu gitu. Emang komedi itu fitrahnya cerdas gitu. Cerdas juga ya maksudnya bikin seperti itu. Enggak, karena gini Kang, seperti yang dibilang tadi, komedi itu kan realitas. Realitas tuh lucu, Kang. Misalkan ini realitas ya, ini realitas. Aduh, susah nyari lapangan pekerjaan, padahal kemarin Wakpres kita berjanji ada lapangan pekerjaan yang disediakan 19 juta. Semua kata-kata itu tuh fakta, Kang. Karena sekarang lebih gampang cari lapangan padel daripada lapangan pekerjaan. Betul. Nggak, maksudnya kata-kata yang barusan itu fakta kan? Iya. Tapi lucu kan? Jadi lucu gitu. Atau misalkan kata-kata kemarin Kang, teman saya jual tanah dapat 1 miliar rupiah, tapi dihabiskan untuk nyogok tentara biar bisa dia jadi tentara. Terus saya nanya, teman saya nanya, Ari gaji tentara berapa? Ya 5 jutaan. 5 jutaan tapi nyogok 1 miliar. Tuh. Ya kan balik modal. Suka ada basuh-basuhnya di situ mah. Tuh, negara itu fakta kan semuanya kan? Negara yang sangat religius tetapi memasukkan anaknya jadi tentara dengan cara nyogok dan itikannya emang untuk dapat korupsi. Fakta, realita, lucu. Nah, jadi fakta tuh lucu, Kang. Realitas itu lucu. Emang absurd gitu pada dasarnya. Jadi komedian tinggal mengolahnya dengan berbagai gimmick, dengan berbagai perilaku fisik, dengan kata-kata yang dibuat menjadi propaganda dan sebagainya agar menekankan kelucuan itu. Jadi siapapun yang berbicara tentang realitas pasti lucu. Pasti lucu. Tinggal mengemasnya seperti apa. Iya. Dan yang diomongkan oleh Kang Panji ya realita itu ternyata ya. Iya. Ya kalau realita ada beberapa yang subjektif gitunya. Ada kan dihubungkan dengan pengalaman pribadi dia gitu. Ya tapi secara garis besar apa yang dia sampaikannya itu adalah realita gitu. Nah justru harusnya publik tuh mencari tahu ya, atau malah para pejabat-pejabat itu juga mencari tahu sebenarnya apa benar nggak yang diomongkan Panji itu, bukan malah menyerang pribadi sebenarnya. Ada yang memang sudah, para pejabat itu ada yang sudah tahu dan sulit Kang, karena gini, koruptor tuh nggak semuanya jahat. Nah ini susah diterima kata-kata saya ini. Koruptor tuh nggak semuanya jahat Kang. Jadi ada koruptor yang aslinya awalnya dia jujur. Tapi dia nggak punya kesempatan untuk jujur ketika masuk ke dalam sebuah instansi. Sistemnya. Udah sistemik. Kayak teman saya lagi. Banyak temannya, Kang? Banyak. Banyak. Nah, teman saya itu, dia jadi PNS. Setelah jadi PNS, dia diangkat jadi Wakasek. Pas diangkat jadi Wakasek, kepala sekolahnya itu korupsi. Nah, si kepala sekolahnya korupsi, terus dia langsung kirim uang korupsinya itu ke semua guru. Merata gitu ya? Merata. Disebar merata. Nah, jadi si teman saya itu, kalau saya lapor, saya pasti kena. Karena ada bukti transaksi. Kan? Iya, ada bukti transaksi. Kalau tidak saya laporkan, ini adalah kejahatan. Nah, kumaha atuh. Nah, dia lihat teman-temannya semuanya juga cuek, bebek, biasa-biasa aja. Jangan kaget, udah biasa kayak gini mah, sistem kita mah gimana lagi atuh kalau nggak gitu. Dia tuh orang baik, Kang, asli orang baik. Tapi kalau masuk ke sistem yang Tapi ketika masuk ke sistem kayak gitu, akhirnya apa? Dia lapor. Pas dia lapor apa? Kalah di pengacara. Karena benar dan salah di persidangan itu tergantung pada siapa yang lebih punya kekuasaan. Kalah pengacara, kalah duit, kalah apa-apa, dia yang dihukum, dia yang dipidana sebagai koruptornya. Nah, kata dia teh,
nanti berikutnya mas saya tidak akan lagi melaporkan kayak gini. Udah, ngomong sama atasan, atau kalau gini mah damai aja, cabut-cabutan lah semuanya, cabutan selesai semuanya. Oke, cabut selesai. Akhirnya dia jadi koruptor juga, Kang. Dia sebagai koruptor. Nah, akhirnya jadi seperti itu gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak semua koruptor itu jahat juga, tapi karena ada sistem yang memaksa dia untuk jadi seperti itu. Dan saya juga pernah kan ngalamin kejadian semacam itu gitu. Tapi saya mah langsung keluar gitu dari sebagai seorang guru ya pasti kan. Sebagai kepsek saya baheula mah. Oh gitu. Iya. Nah, tapi intinya si para pejabat itu tuh, saya ngobrol sama anggota dewannya. Ternyata koruptor di dewan tuh seberapa persen sih kira-kira? Kata dia tuh ya, yang idealis tuh ada. Terus yang oportunis ada. Ada yang pemain beneran yang berinisiatif untuk korupsi juga ada. Nah, kita tuh kadang-kadang berantem sesama kita sendiri. Tapi ya itu, kita tuh masing-masing pegang kartu kan. Saling ngonci. Jadi aib sesama teh saling bongkar, ini istri simpanan, selingkuhan apa, nomor WA semuanya tuh udah dibagi rata semuanya tuh di situ. Jadi ada yang ceplos sedikit aja. Langsung gitu. Ada yang dikorbanin. Nanti kalau ini kayak Kang Emil gitu. Kang Emil kan terduga dikorbankan. Bukan berarti dia tidak melakukan. Dia melakukan. Mungkin gitunya. Mungkin. Tapi tentang siapa yang akan dilaporkan dan dikorbankan, nah itu tergantung hal-hal yang di belakang layar. Siapa gitu ya, megang saling. Gus Yakut gitu, Gus Yakut teh kan. Oh gitu. Iya. Karena ada bocoran, ini mah nggak tahu salah gitu. Kata temennya teman. Ya, kata temannya teman saya di alam mimpi. Nah, kata temannya teman saya di alam mimpi itu ada aliran dana ke sana ke sini ke pejabat-pejabat yang lain yang di dalam mimpi itu disebutkan. Sampai adanya namanya tuh JW gitu. Ada pejabat yang tinggi banget itu. Ada ya. Nah, jadi ketika Gus Yakut sekarang itu sudah lama jadi tersangka, tapi sudah lama diduga, tapi lama banget statusnya naik jadi tersangka. Kenapa? Karena di sana tuh ada keributan. Kalau dia kena, nanti dia ngomong ke sana ke sini bahwa pelakunya adalah gini. Nyanyi. Kan ada koruptor maka nggak mungkin sendirian. Iya. Korupsi nggak mungkin sendirian. Kan koruptor tuh kayak Jabar. Maksudnya bukan Jawa Barat, jaga babarengan gitu. Oh iya. Jibeh. Ucing hijau. Nah, iya kayak gitu kan. Jadi harus dipikirkan dulu mitigasi bagaimana kalau dia nyanyi dan gimana caranya agar dia tidak nyanyi. Mungkin iming-imingnya tuh ya udah kamu sekarang jadi tersangka aja dulu, sok nanti kamu diadili aja dulu, nanti pas divonisnya di penjaranya bohong-bohongan. Nah, misalkan ada banyak lah cerita kayak gitu, tapi sekedar cerita, sekedar di alam mimpi. Alam mimpi gitu. Itu mau obrolan di mimpinya. Terus ada udahlah aman, yang penting mah masuk dulu aja jadi bemper heula we gitu nya. Jadi karena gini kan koruptor tuh misalkan ya, korupsi nggak mungkin sendirian, ya, misalkan betul. 10 gitu ya. Nah, rakyat marah kan? Majuin satu lah. Satunya udah dihukum, reda kan? Nah, reda. Jadi yang 9 puas gitu, yang penting udah aja. Iya. Oke, benar udah dilakukan nih penindakan hukum gitu ya. Iya. Nah, gitu. Jadi koruptor itu kan gitu, Kang. Nah, di antara koruptor itu tuh ada yang kebawa walaupun dia tidak punya inisiatif untuk itu, kan karunya. Jadi dia masuk neraka tanpa keinginannya sendiri. Gak tahu, saya juga bingung. Ari dulu cerita gimana? Apa? Pak Guru waktu jadi kepsek kayak gitu juga pernah? Iya, saya tuh gitu. Jadi Asa pernah cerita di sini. Jadi dulu tuh Kang, saya tuh mau bangun kelas baru gitu. Oh, belum cerita. Nah, saya tuh mau bikin kelas baru gitunya. Terus saya tuh minta ke dinas gitunya, dinas dinas di antariksa itu. Minta proposal. Boleh tidak? Oh, boleh, silahkan. Dikasihlah 1,2 M-nya. Iya, 1,2 M. Kecil dah dulu gitu untuk berapa kelasin gitu. Oke, 1,2. Nah, tapi pas mau nanda tangan bilang, "Pak, tapi nanti dapatnya 669 ya." Ini tebih atau setengah. Soalnya ini kita harus bagi-bagi ke sini ke sana kan, ini juga Bapak proposal bisa tembus juga karena jasa si Anu. Kang, itu teh ya yang ngomong gitu ke situ teh, pas saya datang ke rumahnya teh, dia tuh baru pulang jadi imam sholat asar, jenggotan, hidung ininya teh Kang.
Astagfirullah, cek saya teh kieu. Nah, Itu mah tolong ini maksudnya jelas-jelas vulgar gitu ya. vulgar. Ya karena di rumahnya nggak ada kamera, nggak ada CCTV, nggak ada apa gitu Itu ya. ada yang di atasnya. Wow, dia mah tidak tahu itu mah. Nah, jadi si orang itu teh ngomong ke saya segini, "Atuh Pak, nanti gimana?" Ya nanti itu bisa kita bantu sana. Jadi nanti markup-nya, bahasanya tuh saya lupa gitu ya, tapi markup-nya teh nanti harga fotokopian jadi segini, harga ini jadi segini. Nanti fotokopinya kamu di Bapak itu udah Berarti sudah sistem gitu. tersistemnya itu. Udah tersistem. Nanti fotokopinya di terbiasa situ, ya, nanti beli furniturnya di situ. Nanti untuk penyediaan ini itunya sudah datang ke Bapak itu. Jadi semuanya itu udah. Nah, saya tuh pulang ke pemilik yayasan. Pak, kumaha ieu? Ya terimalah daripada enggak. Kan emang lagi butuh kelas. Jadi tahun angkatan berikutnya teh sudah ada yang masuk tapi kelas belum ada. Emang kalau kamu tega kalau datang ke sini tapi ngampar gitu tidak ada apa. Ya enggak, sok. Di satu sisi saya tidak mungkin menzolimi anak-anak siswa saya, tapi di sisi lain saya harus melegalkan itu. Iya. Nah, akhirnya apa? Ya keluar saya. Nggak berhenti saya di situ. Nah, tapi berhenti juga kan sebenarnya itu kepengecutan. Maksudnya pelanggaran itu tetap akan terjadi gitu. Entah kalau jadi pelanggaran, tidak jadi juga pelanggaran itu kan. Nah, tapi dalam hal itu saya juga salah karena lepas tanggung jawab. Jadi apapun alasan, apapun opsi yang saya ambil, salah itu teh gitu. Jadi ya galau lah soal itu makanya. Karena soal korupsi mah jadi bukan lingkaran setan sebenarnya. Sudah setan yang melingkar-lingkar sebenarnya kalau korupsi ini. Enggak, cek si setan teh. Korupsi itu lingkaran manusia kan, bukan lingkaran setan. Setan ngeliat jelas. Ya karena pelakunya manusia. Cek si setan teh aing di bawah. Kan kalau yang Panji kemarin udah nonton fullnya belum, Bang? Belum. Tapi kan cuplikannya banyak pisan. Ya itu banyak pisan. Dan ini si tim saya juga kan suka ngasih saya, Kak, ini video ini. Oh gitu. Ya. Melihat itu gimana, Kang? Sebenarnya itu apakah memang ketika muncul ya, terus muncul gugatan-gugatan, apakah ada kesan bahwa memang sepertinya masyarakat itu kayak mau dibungkam aja kalau zaman sekarang gitu? Kalau soal pembungkaman, itu benar, Kang. Jadi jangan abaikan kasus-kasus yang sampai sekarang tidak terpecahkan. Dan kita buka kecurigaan bahwa itu adalah bagian dari pembungkaman. Misalkan kemarin ada politisi PKS yang anaknya umur 8 tahun. Oh, yang di... Iya, kasusnya udah ketahuan belum itu? Kalau nggak salah udah, tapi nggak tahu sih. Nah. Kan udah ditangkap ya. Iya. Orangnya ditangkap di rumah lain, sedang akan mencuri di rumah politisi PKS juga kalau nggak salah. Iya. Ya, misalkan kebetulan gitu ya. Ada banyak kebetulan, atau misalkan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan gitu. Nah, itu ada kan, nyata kan, orangnya ditangkap kan, kemudian orangnya teriak-teriak, "Karena saya benci kamu," wak gitu kan. Ya, kelihatan banget lah itunya. Atau misalkan ada banyak kasus yang sampai sekarang tuh tidak terpecahkan. Misal ada mahasiswa UI yang tenggelam dan pakai ransel yang isinya batu semua gitu. Yang ada bekas jejak seretan gitu. Nah, sampai sekarang kan nggak diketahui. Saya ada orang-orang dalam yang katanya, tapi dia juga orang dalamnya, saya juga nggak bisa memverifikasi dia orang dalam beneran atau enggak gitu. Tapi ada yang mengatakan itu kan target gitu. Terus ada yang di Lakban, ada yang, dan kalau kita lihat ke luar Pulau Jawa itu jauh lebih banyak lagi, Kang. Tapi tidak dilaporkan. Karena wartawan-wartawan tidak berani, Kang. Karena misalkan wartawan PR gitu. Nah, misalkan misal gitu ya. Kan wartawan PR di kawasan sekitar sana, khususnya di Kalimantan, Sulawesi itu kan dikasih tawarannya itu surga neraka gitu, Kang. Jadi kalau Anda bekerja sama dengan kita dikasih duit, kalau tidak bekerja sama Anda dan sekeluarga dihilangkan. Ya, ada beberapa kasus di media teman-teman dia seperti itu kena persekusi juga. Nah, iya, itu wartawan-wartawan juga kan kena masalah yang seperti itu. Coba kalau misalkan ya, kalau ada wartawan yang ditawarin itu, kita mah tidak mau mewajarkan, tapi hati nurani kita akan mengatakan, ya wajar kalau akhirnya dia berbelot.
dari kebenaran, memilih cari aman dan dapat duit daripada dibunuh Terus dan keluarganya terancam. iya. Kasus-kasus yang semacam itu banyak, khususnya ya kalau kita berhadapan dengan apa itu perusahaan batubara, kayu gitu, gas itu tuh kan garalak, Kang. Perusahaan rokok garalak. Ininya teh, apalagi yang megang resep rokok. Ya yang kayak gitu berhadapan dengan itu. Jadi kalau dibilang rakyat kita dibungkam, ya gak harus dibungkam sama pemerintah. Walaupun mungkin ada di antara mereka gitu, tapi gak harus dibungkam sama pemerintah. Tapi kita tuh rakyat tidak memiliki perlindungan apapun kalau kita dapat ancaman. Gitu. Kuhab baru gimana? Nah, nih kita bahas Kuhab berikutnya. baru pada bagian mana Apakah Kuhab itu baru? merupakan ancaman bagi kita sebagai masyarakat atau enggak?